Iftahu kutubakum as-safhah mi'ataini wa sab'a wa tis'in, halaman 297. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الشرح قول الله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر أي على شاطئه، والقرية هي أيلة أو طبرية. والمطلوب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسألهم هم اليهود، وقوله تعالى إذ يعدون في السبت أي يعتدون إذ حرم الله تعالى عليهم الصيد صيد الحوت يوم السبت فاحتالوا في صيده فوضعوا الشراك يوم السبت وأخذوها مملوءة يوم الأحد. وقوله تعالى إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم الذي هو يوم عبادة وترك العمل تأتيهم شرعا أي ظاهرة على سطح الماء تغريهم بنفسها. ويوم لا يسبتون وهو سائر الأيام لا تأتيهم ظاهرة بكسرة، وهذا من ابتلاء الله تعالى لهم، إذ قال عز وجل كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ففسقهم هو الذي سبب لهم هذه الفتنة، إذ ما من مصيبة إلا بذنب. طيب، firman Allah SWT pada surah Al-A'raf ayat 163, Allah berfirman, was'alhum, tanyakanlah kepada mereka, anil qaryati, tentang penduduk desa, yang kanat hadiratal bahr, yang dulu pernah tinggal di dekat pantai. Hadiratal bahr, di tepi pantai dekat dengan laut. Idh ya'duna fi sabti, tatkala mereka ini penduduknya ya'duna fi sabti, melanggar pada hari Sabtu. Idh ta'tihim hitanuhum, ketika datang kepada mereka hitanuhum, ikan-ikan mereka. Yauma sabtihim syur'a, pada hari Sabtu, dan ikannya itu dalam keadaan syur'a, nampak di atas permukaan teragung-agung. Wa yauma la yasbitun, dan pada hari selain Sabtu
la yasbitun, pada hari selain Sabtu, la ta'tihim, ikannya tidak muncul. Kadzalika nabluhum, demikianlah kami uji mereka, bima kanu yafsukun, karena mereka berbuat kefasikan. Ini cerita terkait tentang Bani Israel yang di zamannya Nabi Musa dulu pernah hidup di samping pantai. Bani Israel, Nabi Musa, Allah SWT membuat perjanjian kepada mereka semua bahwa hari ibadah mereka itu hari Sabtu. Hari ibadah mereka itu hari Sabtu. Kalau Islam hari Jumat, Nasrani hari, mereka ibadah hari Minggu. Nah, syariat zaman dahulu di zaman Nabi Musa, ketika hari Sabtu mereka itu fokus ibadah, tidak boleh bekerja. Aturannya begitu. Sabtu nggak boleh kerja. Yang jadi nelayan nggak boleh pergi ke laut. Yang jadi petani nggak boleh ke sawah. Fokus ibadah saja. Itu perjanjian antara Allah dan Bani Israel. Karena mereka diberikan banyak kenikmatan yang luar biasa yang belum pernah diberikan kepada umat-umat yang lain. Sehingga dari privilege yang mereka dapatkan, mau gak mau mereka diberikan ujian. Hari Sabtu tidak boleh bekerja. Di zaman dulu, di zamannya syariatnya Nabi Musa waktu itu. Syariatnya Nabi Musa pada waktu itu. Kemudian berubah ketika di zamannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pindah ke Madinah, hidup bersama orang Yahudi. Orang Yahudi diajak untuk beriman kepada Nabi Muhammad, tapi mereka tidak mau membangkang. Mereka sombong. Sudah tahu bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, tapi mereka tetap tidak mau beriman. Akhirnya mereka ingin bukti kalau memang benar Nabi, selalu ditantang, disuruh ceritakan tentang masalah, tentang ceritanya Ashabul Kahfi, tentang ceritanya Dzulqarnain, diceritakan sama Muhammad. Termasuk ceritanya mereka yang hidup di pinggir lautan yang mendapatkan azab dari Allah, diubah mereka menjadi kera, panikan, jadi kera. Dan ini semua spoiler pada surah Al-Baqarah. Sudah di spoiler duluan pada surah Al-Baqarah. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti wa qulna lahum kunu qiradatan khasirin, ya. Mereka mengetahui apa yang terjadi bagi orang-orang yang melanggar pada hari Sabtu. Kami katakan, kunu, jadilah mereka kera yang hina, kunu qiradatan khasirin. Uniknya cerita orang Israel ini yang berubah menjadi kera ini tidak disebutkan dalam Taurat. Tapi masyhur di kalangan para pendeta mereka bahwa cerita ini turun-temurun. Tapi nggak ada di Taurat. Tak mungkin dibuang atau bagaimana. Ini kata ulama Ibnu Asyur, ya, ahli tafsir. Ini cerita tidak disebutkan. Kenapa? Karena mereka ini aib bagi mereka, ini malu. Mereka malu, ya, kalau mereka menceritakan aib mereka ini yang kaumnya diubah menjadi kera. Karena mereka mengira mereka adalah Sya'bullahul Mukhtar, kaum yang terpilih. Kaum yang terpilih yang mendapatkan banyak privilege, kelebihan. Para nabi itu kebanyakan semuanya dari Bani Israel. Yang dari Arab cukup cuma 4 orang. Termasuk Nabi Muhammad, Nabi Saleh, Nabi Syuaib. Sisanya itu Bani Israel rata-rata. Sehingga orang Yahudi datang ke Arab, Madinah seperti itu, tidak terima, ini kok nabinya dari Arab, saya tidak terima. Akhirnya membangkang, membantah. Was'alhum, tanyakan kepada mereka wahai Muhammad tentang kaum mereka, orang Yahudi pada zamannya Nabi Musa yang pernah diazab karena melanggar, membangkang perintah Allah. Tidak tanggung-tanggung diazab, dijadikan menjadi sebagai kera. Kunu qiraatan khasirin. Asyarhu, penjelasan qaulullah ta'ala, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri ay 'ala syatihi. Tanyakan kepada mereka, Nabi Muhammad diperintahkan untuk bertanya kepada mereka. 'Ala syatihi, di tepi pantai. Hadiratal bahri maknanya syatiul bahri, tepi pantai. Wal qaryah, dan desanya itu hiya ailatu au tabariyah. Itu desanya terletak di Ailah atau
Teman-teman tempatnya Aidah atau Tobariyah. Nama sungainya namanya Sungai Tobariyah. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, bahasa Latinnya adalah Sungai Tiberias. Sungai Tiberias ada di sana di Palestina, dekat Urdun, berjujur di Yordania, karena Palestina tentu bertetangga. Wal matlubu minar rasuli an yas'alahum humul yahud, ya. Yang diminta dari Nabi agar bertanya kepada mereka. Mereka siapa? Mereka adalah orang-orang Yahudi yang tidak mau beriman kepada Nabi. Mereka sudah diberikan peringatan, diberikan kesempatan, tapi mereka tetap tidak mau beriman karena kesombongan mereka. Disuruh ingatkan, wahai Muhammad, ingatkan mereka, tanya ke mereka, apa nasibnya orang-orang yang membangkang atas perintah Allah SWT. Salah satunya ini ditanya. Idya'aduna fis sabti, tatkala mereka melanggar pada hari Sabtu. Ay ya'taduna idharallahu alaihim as-saydah, yaitu Allah mengharamkan kepada mereka as-saydah, mengharamkan berburu. As-saydu artinya berburu. Sayyada itu berburu. Allah haramkan kepada mereka berburu pada hari Sabtu. Saydal hud, apa yang diburu? Memburu ikan, hud ikan di lautan. Yaumas sabti, pada hari Sabtu. Fahtalu, ini kurang ajarnya mereka ini. Ketika mereka dilarang pada hari Sabtu, mereka ihtala yahtalu, mereka membuat makar, membuat penipuan, menipu Allah, mencoba menipu Allah. Fahtalu, maka mereka melakukan apa namanya? Siasat. Mereka melakukan siasat. Karena hari Sabtu dilarang berburu, apa yang mereka lakukan? Fawada'us syurraka, mereka meletakkan jaring. Meletakkan jaring yaumas sabti, pada hari Sabtu. Jadi Sabtu mereka dilarang. Jumat mau hari Sabtu, berarti Sabtu pagi-pagi sekali sebelum matahari terbit. Sebelum matahari terbit, mereka meletakkan jaring di lautan. Karena kalau bekerja di lautan nggak boleh pada hari Sabtu. Akhirnya mereka meletakkan jaring hari Sabtu, dibiarkan. Hari Ahadnya diambil. Hari Ahad diambil. Jadi ikan-ikan itu kalau sudah hari Sabtu banyak muncul, loncat-loncat, mengapung di air. Tapi nggak boleh diambil. Ujian bagi mereka. Tapi selain hari Sabtu nggak ada ikan sama sekali. Mau kerja nggak ada ikan. Hari Sabtu waktunya ibadah, banyak ikan. Akhirnya mereka melakukan siasat, melakukan manipulasi. Apa yang mereka lakukan? Mereka meletakkan jaring pada hari Sabtu. Ada yang mengatakan meletakkan jaring pada hari Jumatnya, dibiarkan hari Minggunya diambil sama mereka. Karena ikan pada itu sudah tertangkap di jaringnya. Wa akhadhuha, dan mereka mengambil mamlu'atan, dengan keadaan sudah penuh dengan ikan-ikan tadi, yaumal ahadi, pada hari Ahad. Dilarang hari Sabtu, naruh jaring di hari Jumat. Wa qaulu ta'ala itta'tihim hitanuhum. Ini hitanu artinya ikan. Jamak dari hutun. Hutun, hitanun. Ya. Ini hutnya Nabi Yunus ini. Faltaqamahul hutun wa huwa mulim. Ya. Yang menelan Nabi Yunus. Tapi bukan ikannya yang menelan Nabi Yunus, sejenis ikan seperti itu. Jadi ikan-ikan besar pada hari Sabtu. Alladzi huwa yaumu ibadah. Ikannya datang pada hari Sabtu yang pada hari itu huwa yaumul ibadah, adalah hari ibadahnya mereka. Wa tarkil amali, hari ibadah dan meninggalkan pekerjaan. Kerja harus berhenti, fokus ibadah pada hari Sabtu. Ta'tihim syur'a, ikannya datang dalam keadaan syur'a, mengapung di atas air. Nampak. Mana syur'a itu artinya zahiratan ala sabhil ma', nampak di atas sabhil ma', permukaan air. Tagrihim binasya, ikan yang nampak itu tagrihim, menggoda mereka.
menggoda mereka untuk diambil, tapi dilarang. Wa yauma la yasbitun, dan pada selain hari Sabtu, wa wasail ayyam, semua hari selain hari Sabtu, sairul ayyam, la ta'tihim, tidak datang, dhahiratan bikasrah, tidak datang secara nampak dan banyak. Ikannya sedikit selain hari Sabtu, banyak pada hari Sabtu. Wa hadza min ibtila'illahi ta'ala, dan ini merupakan ibtila Allah, cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lahum, kepada mereka. Idza qala azza wa jalla, Allah berfirman, kadzalika nabluhum, yang demikianlah larangan bekerja pada hari Sabtu sebagai bentuk ujian. Nabluhum, kami menguji mereka, bima kanu yafsukun, disebabkan mereka yang selalu berbuat kefasikan. Mahwal fasik, apa itu fasik? Ma ta'riful fisq. Fasik adalah mengerjakan sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terus menerus. Mengerjakan sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terus menerus. Atau bahasa lainnya, kalau bahasa sekarang diartikan sebagai diistilahkan sebagai STMD, salat terus, maksiat jalan. Dia salat ibadah tapi tetap maksiat. Habis salat umpamanya lihat nongkrong sama cewek atau segala macam, ketemuan atau segala macam. Dia salat ibadah, kalau waktunya salat jamaah sama cewek. Nah, itu maksiat, itu tak boleh begitu. Ya. Itu STMD. Hati-hati, perbuatan fasik, ya. Perbuatan haram yang dilakukan terus-menerus bisa menjadikan orang tersebut dicap sebagai fasik. Kalau sudah fasik, apa yang terjadi? Perbuatan maksiat akan mengundang kemaksiatan lain, dan perbuatan fasik membuat orang yang rindu untuk melakukan maksiat. Jadi kalau sudah lama tidak melakukan, bahkan meskipun sudah bertobat, ada rasa rindu, ada yang masih ingin melakukannya. Kalau sudah di jalan mata gampang noleh, ya, terhadap wanita yang bukan mahram, nah itu berarti ada pekerjaan yang terus-menerus dilakukan yang tidak diperbolehkan. Itu fasik. Fasik itu bisa mengundang kemaksiatan yang lain. Itu bahaya sekali. Contohnya ini, contohnya. Mereka sudah dilarang, tapi tetap cari cara supaya bisa melakukan. Ini sudah termasuk perbuatan fasik. Contoh yang di dalam ayat ini. Ya, itu nafis sabtu. Dilarang bekerja, tapi tetap bekerja. Melawan, membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Terusan dari ayat ini, di ayat 164-nya, ya, bercerita, fafiskuhum huwallazi sababul lahum hadil fitnah. Kefasikan mereka alladzi sababul lahum, yang menjadi sebab bagi mereka hadil fitnah. Fitnah ini maksudnya ujian ini, ibtila ini yang dilarang, ya, adalah sebab dari kefasikan mereka. Kenapa enggak luar biasa mereka ini dikatakan sebagai fasik? Di ayat di atasnya ini, di ayat 160-annya, ya, diceritakan bahwa orang Yahudi kan sempat mengalami fase tersesat selama 40 tahun, tidak bisa masuk ke tanah Palestina. Pada fase itu mereka muter-muter di Palestina, di sekeliling Palestina, tidak bisa masuk karena mereka sekali lagi melanggar. Nah, saat fase itu mereka keliling, muter, panas, lapar, haus. Mereka minta air kepada Allah Subhanahu. Wahai Musa, ke Nabi Musa, mintakan air. Tunggu saya bacakan dulu ayatnya. Mintakan air. Nabi Musa akhirnya apa? Memukul batu dengan tongkat. Idistasqahu qaumuhu an idrib bi asaqal hajar. Mereka minta air. Akhirnya Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Taala pukul batu itu. Fambajasat min husnata asyrata aina. Keluar dari batu tadi, ya, 12 mata air. Ada batu dipukul oleh Nabi Musa, keluar air mancur, sumber mata air di situ. Ini kan orang Yahudi pada zamannya Nabi Musa, pada Israel itu dibagi menjadi 12 suku kabilah.
dari 12 setiap kabilah ini mendapatkan satu mata air. Luar biasanya ketika mereka minta air dikasih langsung oleh Allah SWT, mereka kepanasan. Jalan selama 40 tahun, muter-muter di sekitaran Baitul Maqdis, muter-muter, kepanasan, haus dikasih air, kepanasan. Wa dhallalna 'alaihimul ghamama. Mereka dikasih awan, dinaungi, wa dhallalna 'alaihimul ghamam. Dinaungi oleh awan supaya mereka kepanasan. Jalannya mereka diikuti oleh awan. Ya. Wa anzalna 'alaihimul manna. Mereka lapar dikasih makan dari langit langsung. Wa anzalna 'alaihimul manna wassalwa. Diturunkan. Kami lapar. Kami enggak mau satu makanan yang sama gitu-itu aja. Diturunkan al-manna wassalwa, ini jenis makanan. Diturunkan ketika mereka minta. Ya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makan yang baik-baik yang telah diberikan kepada kalian. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Tapi dari semua fasilitas dan nikmat yang telah diberikan kepada mereka ini, haus dikasih air, panas dinaungi awan, lapar dikasih manna wassalwa dari langit. Dari semuanya ini mereka itu disuruh minta satu aja ketika mereka berhasil masuk. Ya, apa? Wa qulu hittatun wadkhulul baba sujada. Mereka itu diminta cuma satu. Kalau mau masuk ke Baitul Maqdis, katakan hittah. Itu artinya itu istighfarnya mereka pada zaman dahulu. Hittah. Artinya ampuni aku. Ini istighfarnya orang Yahudi pada waktu itu. Wadkhulul baba, mereka masuk gerbang sujud dalam keadaan ruku. Jadi jalan pintu gerbang ruku sebagai bentuk penghormatan. Disuruh diperintahkan ini saja mereka. Tapi mereka fabaddalal ladzina zalamu minhum qawlan ghairal ladzi qila lahum. Mereka mengganti kata hittah menjadi apa? Kata hintah. Disuruh kata hintah. Mereka agaja istilahnya. Suka bercanda. Disuruh ini ya, tapi responnya lain. Mereka mengatakan hintah. Hintah artinya apa? Hintah artinya biji gandum. Hintah. Mereka disuruh itu aja supaya diampuni dosa-dosa mereka. Mereka membangkang, diampuni. Mereka banyak melanggar perintah Allah, membuat patung sapi, diampuni. Kalau mereka mau mengatakan hintah, tapi mereka enggak mengatakan, tapi malah mengatakan hintah. Satu dosa dari mereka. Dari semua nikmat-nikmat yang diberikan kepada mereka. Ya, akhirnya apa? Diuji mereka, hari Sabtu tidak bekerja, fokus ibadah, tapi kan banyak. Ini bentuk ujian mereka yang mereka banyak melakukan kesalahan dan tidak mau bertobat kepada Allah SWT. Itma min musibatin illa bidanbin, karena tidak ada musibah kecuali dengan sebab dosa. Dan masalahnya musibah itu kalau dilakukan oleh satu orang, yang kena adalah satu kampung. Jadi jangan heran kalau seandainya ada ustadz atau guru yang hukum satu kelas gara-gara satu santri. Ya. Dikasih ditanya siapa yang ramai, semuanya diam, pura-pura nggak tahu. Dihukum akhirnya sekelas dihukum sama ustadz. Jadi jangan heran, karena itu Allah itu menghukum satu desa gara-gara satu kesalahan, musibah, banjir dan segala macam itu. Karena oknum, bukan karena semua orang yang melakukannya, tapi cuma beberapa orang yang kena imbasnya banyak orang. Walamma hadatsa hadzal fisku, ketika kefasikan ini terjadi di antara mereka, inqasamu salah sata firaqin, mereka terbagi di 3 kelompok. Disuruh tidak nelayan, mencari ikan pada hari Sabtu. Sekelompok orang tetap mencari ikan, pergi ke laut jaring pada hari Jumat, pada hari Sabtu pagi dibiarkan hari Ahad diambil, membangkang, tetap dalam pembangkangannya. Kelompok kedua mereka diam tidak menasihati. Kelompok ketiga mereka orang-orang yang berusaha untuk menasihati bahwa perbuatan mereka adalah perbuatan salah, jangan lakukan, tapi mereka tetap membangkang.
Nah, kelompok kedua ini heran, kenapa mereka maksa nasihati mereka padahal mereka gak mau berubah. Di ayat 168-nya. Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum wa mu'adzibuhum 'adzaban syadidan. Beberapa kelompok yang pendiam ini nanya kepada kelompok yang menasihati. Lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum wa mu'adzibuhum. Kenapa kamu masih ta'idun menasihati mereka? Mereka jelas-jelas akan dapat siksa azab. Mereka jelas-jelas membangkang. Tapi jawabannya si orang yang tetap nasihati ini, orang kelompok ketiga ini, orang yang tetap nasihati meskipun tidak ada perubahan sama sekali. Perhatikan. Qalu, mereka mengatakan kelompok ketiga, ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ma'dziratan ila rabbikum, supaya saya punya alasan ke Allah SWT nanti. Entah mereka mau mendengarkan kita atau tidak mendengarkan, tugas kita hanya menyampaikan. Wa la'allahum yattaqun, dan semoga juga mereka bisa kembali dan bertakwa kepada Allah SWT. Ini babak ketiga ini. Qalu ma'dziratan ila rabbikum, ya, supaya ada alasan nanti kalau ditanya ada Allah SWT. Jadi ada 3 kelompok ini pada ketika kejadian ikan-ikan banyak di hari Sabtu itu. Falamma nasu ma dzukiru bihi, tatkala mereka lupa, ya, lupa yang telah mereka ingatkan, anjainal ladzina yanhauna 'anil su'. Allah selamatkan orang-orang yang melarang. Kelompok ketiga. Kelompok 3 selamat dari dosa. Selamat dari azab, selamat dari azab. Wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Kemudian orang-orang yang zalim, kelompok pertama tadi yang tak melanggar pada hari Sabtu, mereka diberikan adzabun ba'is, adab yang keras, bima kanu yafsukun, karena sebab kefasikannya mereka. Apa azab yang mereka dapat dari Allah SWT? Falamma atau, tatkala mereka sombong, dinasehati tetap gak mau, diperingati itu juga gak mau, amma nuhu anhu, terhadap apa yang sudah kami larang, qulna lahum kunu qiradatan khasirin. Mereka ini diubah akhirnya menjadi kera. Kelompok pertama tadi. Apakah kelompok kedua dirubah? Kelompok kedua tidak dirubah, ya. Tapi nanti akan mendapatkan balasan juga. Lain hukumannya. Yang menjadi kera itu kelompok pertama. Jadi ketika itu orang-orang yang sering melanggar pada sesuatu, tiba-tiba di suatu hari, kok gak keluar mereka? Kemana mereka ini? Heran kan? Akhirnya didatangi rumahnya, ditok-tok, gak ada suara tapi gak ada yang buka tapi ada suara, ramai di dalam rumahnya itu. Setelah dibuka ternyata ada kera. Ya, karena mereka asalnya manusia yang menjadi kera, ditanya, kalian adalah ini ya? Mereka kera itu ngangguk. Karena mereka tahu ke temannya, gini-gini ngangguk. Kalian diadab oleh Allah SWT, gini-gini ngangguk. Mereka paham, ya, mereka paham. Dan orang-orang ini yang diazab jadi kera itu hanya zamannya Bani Israil ketika itu saja, nggak ada lagi keturunannya, nggak ada lagi apanya. Bukan manusia asalnya kera, bukan itu. Memang kita manusia ini ada yang pernah diazab jadi kera, tapi bukan itu asal usul manusia, ya. Bukan manusia itu asalnya kera. Ini ada asalnya manusia tapi menjadi kera karena diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada 3 kelompok tadi, ya. Nah, semuanya ini meskipun nanti diberikan balasan, kelompok pertama tadi meskipun diberikan azab di dunia, nanti di akhirat juga akan memberikan azab lagi. Kelompok kedua, kalau sudah diberikan azab di dunia, maka di akhirat tidak akan diazab lagi. Kalau azabnya tidak di dunia, berarti azabnya di akhirat. Yang paling selamat adalah kelompok yang ketiga, yang tetap dalam nasihat, tetap dalam kebenaran. Mereka berusaha menasihati, beritahu, ya, supaya mereka tidak membangkang di jalan Allah SWT. Tapi mereka tidak mau menyerah, sehingga mereka selamat dari azab Allah SWT di dunia ataupun di akhirat. Ya, mau jadi kelompok yang mana kita kira-kira? Kelompok 3. Berarti kamu harus tidak boleh menyerah dalam kebaikan. Meskipun temannya diajak sholat gak mau, kamu setiap hari
terkhusus departemen dakwah ini ya harus tetap dalam kebaikan. Supaya apa? Ma'dziratan ila rabbikum, punya alasan. Tugasnya kita itu adalah menyampaikan. Ya, sisanya terserah masing-masing. Tapi ini saja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Naftatin berdoa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.